ngobrolin info gizi dengan cara yang asyik dan kritis. Nah, bareng aku, Tasya Dita Melianda dan Rizka Agung Pratiwi. Halo. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang penting nih di era sekarang digital. Sekarang banyak ya. Nah, kita bakal bahas tentang food vlogger, influencer atau ahli gizi, siapa yang layak didengar. Nah, betul banget nih Kak. Sekarang kan seperti yang kita tahu bahwa info soal makanan, diet, bahkan soal gaya hidup yang sehat itu tuh gampang banget kita temuin di platform-platform sosial media, contohnya TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Tapi apakah semua info itu benar dan bisa dipercaya? Nah, menariknya nih, info yang didapatkan bukan dari ahli gizi, melainkan dari food vlogger, influencer. Emang sih kontennya itu menarik ya, dan visualnya juga enak banget. Tapi akurat nggak ya itu infonya? Nah, betul banget Kak. Makanya hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial, seorang ahli gizi sekaligus edukator gizi digital. Langsung saja kita panggil Kak Ingmar Ludwig Pambodi. Halo Kak. Halo Selamat guys, datang. halo semuanya. Thank you banget udah undang aku ke acara kali ini. Seperti yang kita tahu, topik kali ini cukup penting ya, apalagi kita semua suka main media sosial. Iya, betul banget Kak. Nah, biar kita makin akrab nih Kak, ini enaknya dipanggil apa ya Kak? Aku tahu namaku tuh susah ya, panjang lagi. Jadi untuk kedepannya biar kita lebih enjoy, aku bisa manggil Kak Egi. Nah, tadi kakak ini siapa namanya? Aku Kak Tasya. Aku Kak Anggun. Oke, halo Kak, salam kenal. Halo Kak Ingmar, salam kenal. Boleh Kak, sebelum kita mulai share-share dulu nih kesibukannya sekarang ngapain? Kesibukan aku selain bertahan hidup hari ini, biasanya sih aku sebagai ahli gizi, dan juga di sela kesibukanku aku suka membuat konten terkait gizi, edukasi gizi gitu ke media sosial. Produktif banget ya Kak ini. Iya. Nah, langsung aja ya Kak, menurut Kakak gimana sih fenomena sekarang dimana orang-orang tuh lebih banyak percaya tips diet dari influencer nih daripada dengan ahli gizi? Oke, menarik sih. Wajar aja sih, soalnya di mana-mana media sosial itu informasi tersebar dengan cepat, tersebar dengan luas, apa-apa gampang viral gitu ya kan. Apalagi termasuk informasi atau topik terkait gizi yang mudah sekali disampaikan oleh siapapun. Tinggal bikin konten yang dikemas menarik, pakai visual ini itu. Bahkan gak jarang nih, ini yang disayangkan, orang yang bukan bagian dari gizi, belum pernah ikut berkecimpung di bagian gizi, belum pernah mendalami hal itu, bisa ngomong-ngomong nih tentang gizi dan diterima oleh masyarakat, gitu aja. Nah itu dia Kak, jadi yang bikin banyak orang FOMO ngikutin Iya. tren-tren viral gitu. Padahal mereka nggak tahu ya dampak buruk ke tubuh itu gimana. Nah boleh Kak sekalian aku izin nanya, jadi akhir-akhir ini banyak banget konten-konten yang seliweran di FYP aku. Ada nih salah satu konten creator itu selalu bikin konten kayak what I eat in a day gitu. Nah, Oh, tapi makanan-makanan yang dia konsumsi itu tuh fancy banget Kak, kayak ada daging merah wagyu gitu, contohnya Waduh. ada kaviar gitu-gitu. Wow. Nah, terus pas aku cek di kolom komentar nih banyak netizen yang beranggapan bahwa makanan sehat itu berarti harus mahal kayak gitu ya Kak. Itu gimana Kak sudut pandang dari gizi gitu? Yang pertama, siapa konten kreatornya? Waduh, nggak boleh disebut. Oh, nggak boleh ya. Oke, padahal maksudnya tadi mau ajak makan bareng gitu kan, siapa tahu aku bisa merasakan juga makanan fancy yang seperti yang dia makan. Nah, jadi apakah makanan sehat itu harus mahal? Itu big no ya. Kita tahu kalau kita ini di negara Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, termasuk di ketersediaan pangan. Di sekitar kita itu banyak banget bahan pangan lokal yang sebenarnya memiliki gizi yang cukup baik, gizi yang baik, nggak kalah sama produk-produk di luar sana. Misalnya yang murah itu ada tempe, tahu, telur, bahkan yang masih cukup affordable itu kan kayak ayam, sayur-sayuran kayak kangkung, sawi, bayam, dan ikan-ikanan kan. Itu termasuk sumber pangan yang sebenarnya kalau diolah dengan baik itu bisa mencukupi kebutuhan gizi harian kita. Nggak harus makan protein hewaninya Wagyu A5 gitu kan. Kita bisa ganti protein kita kayak ayam gitu, telur. Apalagi telur itu salah satu protein yang murah banget, Iya. tapi asam aminonya lengkap banget, kayak mineral, kayak vitamin juga. Dan juga cemilan. Apakah kita harus makan cemilan yang mahal kayak
anggur hijau itu apa namanya? Shine Muscat ya, iya. iya, anggur hijau. Apa makan blueberry, makan ini ditaburi kaviar, makan strawberry Korea, apa sekarang di Koreain gitu kan, Iya. bahkan sabun cuci piring gitu. Nah, apakah harus itu? Enggak juga. Cemilan kita yang sehat, misalnya buah, itu kan buah-buah lokal banyak sih yang murah kayak duku atau jeruk, semangka gitu kan, pepaya, mangga. Nah, balik lagi ke bagaimana kita menyikapinya. Makanan sehat itu nggak harus mahal, itu salah gitu. Jadi makanan sehat itu nggak perlu harusnya mahal ya kak. Contohnya kayak protein hewan itu nggak harus ya daging merah wagyu 5 ya, bisa diganti dengan telur. Tambahan lagi tuh, misalnya kita nih kan sukanya kalau nggak bisa masak paling makan di warteg atau nasi padang ya kan. Warteg sebenarnya udah cukup sehat kalau kita milih lauknya yang nggak banyak santannya, nggak banyak gula, nggak banyak garamnya gitu. Oh iya, berarti intinya tuh harus pilah-pilah lagi informasi ya kak. Iya. Nah, ngomong tentang informasi, boleh nih kasih tips gimana caranya kita bisa tahu mana nih informasi yang layak didengar atau cuma ikut-ikutan aja nih kak? Oke, jadi emang informasi di media sosial itu sekarang luas banget cakupannya, mudah tersebar, bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa bisa dapat semua informasinya kan. Apakah informasi yang viral itu beneran bagus, beneran baik buat kita? Enggak semua yang viral itu bagus. Lagi yang sekarang viral Velocity kan. Enggak semuanya. Oke, jadi yang pertama mungkin kita bisa lihat apakah si penyaji konten, si konten creatornya itu beneran orang yang mendalami di bidang gizi itu. Karena kita lagi ngomongin gizi, apakah dia benar-benar berkecimpung di bidang gizi, pernah mendalami ilmu gizi, pernah berpengalaman di bidang gizi. Nah, yang kedua kita bisa menjadi viewers yang bertanggung jawab. Kita bisa menjadi lebih kritis dengan informasi yang diberikan. Kritis di sini bukan kritisnya mahasiswa semester 6 ya guys ya. Jadi kita bisa memilah informasi yang diberikan itu apakah based on fakta, berdasarkan jurnal-jurnal gitu, berdasarkan ilmu-ilmu yang udah ada. Ada juga tuh misalnya aku konten creator tuh bikin aku diet ini, aku diet A, turun 10 kilo dalam 3 hari, dalam 1 minggu. Nah, itu kan kalau dalam sudut pandang ilmu gizi itu sebenarnya nggak sehat. Iya. Kita juga bingung itu gimana caranya gitu kan. Berarti ada kesalahan dalam memberi informasi, dan itu justru berbahaya kalau sampai ke orang-orang awam yang belum ada basic ilmunya gitu. Iya betul kak. Justru informasi yang dari mereka dapat membahayakan audiens kayak kita, membahayakan tubuh kita gitu kan. Betul-betul. Jadi intinya itu jangan asal percaya ya kak, tentang videonya viral, banyak yang nge-like. Itu kita harus juga ngecek ilmunya gimana dan background dari si pemberi informasi itu gimana ya kak. Iya betul banget Kang. Ya betul, jadi engagement tinggi emang belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu valid gitu kan. Apalagi kita orang-orang yang butuh validasi. Nah, tapi nih ya kak, kenapa ya konten-konten yang dari Algis tuh malah jarang viral nih? Malah apa karena penyampaian terlalu baku atau penyampaian terlalu akademis ya kak? Oh, itu pasti karena bukan aku. Geli banget. Oke, jadi emang itu tantangan kita sebagai ahli gizi. Kita tuh harus mulai untuk berkecimpung di media sosial. Apalagi media sosial tuh sekarang isinya nggak cuman Gen Z doang. Justru gen milenial juga udah banyak yang memasuki ranah media sosial, apalagi gen alpha yang bahasanya ngawur-ngawur gitu kan. Nah, kita tuh harus mulai mengenal sisi media sosial mereka itu bagaimana, mengenal ciri khas di media sosial itu bagaimana. Kita harus bisa berbaur gitu bahasanya. Jadi kita tahu cara menyajikan konten yang bisa menarik perhatian mereka. Kita bisa mulai membuat misalnya konten podcast seperti ini kan, itu juga banyak yang suka, apalagi
Kalau mbak-mbaknya kalau makan suka nggak sih nonton podcast mbak itu yang halo guys, Oh yang gitu ya? yang horor Ya, itu? betul banget. Oke, ya kan? Jadi podcast bisa jadi salah satunya, atau kita sebagai ahli gizi membuat konten di Instagram, di TikTok, apa di Facebook. Tapi balik lagi kita harus bisa menyusunnya, bahasanya tuh mudah dicerna, mudah dipahami oleh orang awam, dan juga ada visual yang menarik, background yang cukup menghibur gitu. Karena orang-orang kebanyakan udah sibuk dengan real life, sibuk dengan urusan hidupnya masing-masing. Sebenarnya main media sosial tujuannya buat apa? Buat cari hiburan kan? Iya. Jadi di situ kita bisa menyajikan informasi gizi yang sebenarnya menghibur tapi juga insightful gitu. Ya, dan mungkin kolaborasi antara ahli gizi dan content creator itu bisa menjadi win-win solution ya Kak untuk menyampaikan informasi mengenai gizi gitu. Iya betul banget Kak Anggun. Jadi mulai kayak collab gitu, kolaborasi. Misalnya saya sama content creator gitu bikin konten yang berisikan informasi gizi, tapi si content creator ini bisa jadi influencer atau food blogger kan, lumayan tuh engagementnya tinggi, dia gampang viral. Jadi orang-orang nyari konten yang viral tapi sekalian dapat itu informasi terkait gizi, sama-sama win-win solution gitu kan. Iya betul banget Kak. Ya, nah terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips buat teman-teman pendengar kita nih, gimana caranya biar kita gak mudah ketipu sama info gizi yang di sosmed. Oke, balik lagi, kalau kita jadi audiens atau jadi viewersnya, kita harus kritis terhadap informasi yang diberikan, nggak asal telan mentah blek-blek langsung dicerna gitu. Misalnya berita-berita clickbait itu kan, orang bukan merendahkan, tapi orang Indonesia itu kebanyakan baca berita atau mengambil informasi itu cuman nggak nyampe setengah dari yang dia baca, bahkan cuma baca judul doang udah bisa bikin kesimpulan penutup gitu kan. Iya betul. Misalnya minum teh bisa bikin anemia, padahal orang tahu, kita dari ahli gizi itu belum tentu benar. Atau makan nasi bisa bikin gemuk, padahal dari sudut pandang gizi itu belum tentu benar, nggak sepenuhnya benar juga, karena banyak faktor gitu kan. Iya. Tapi orang-orang awam cuma baca judul yang clickbait itu akan mencerna semuanya langsung, wah ini bahaya banget buat aku gitu. Iya betul Kak. Nah dari sini kita harus jadi viewers atau audiens yang kritis, lebih menggali informasi lebih dalam. Kan sudah banyak juga sih website-website terpercaya, misalnya Halodoc, Halodokter gitu, yang memang di bidang kesehatan gitu kan. Nah yang kedua juga kita harus bisa mencari si konten creatornya ini atau penyaji kontennya apakah memang benar orang gizi atau orang yang punya pengalaman di bidang tersebut. Wah bisa di-note ya Kak, jadi jangan cuma ngikutin tren-tren doang ya kan, harus ngerti juga nih dampaknya ke tubuh sendiri itu gimana. Oke, obrolan hari ini kita sangat-sangat insightful banget ya Kak. Jadi kesimpulannya itu konten dari food vlogger ataupun influencer itu sebenarnya sah-sah aja ya untuk kita nikmati, tetapi balik lagi sebagai viewers kita harus bijak dalam menerima informasi ya Kak. Iya benar banget. Dan tentunya info soal gizi ini harus diprioritaskan dari ahli gizinya langsung, soalnya kesehatan kita tuh bukan main-main. Iya betul banget. Karena kalau kita ngomongin gizi berarti nggak jauh-jauh dari makanan. Siapa sih yang nggak suka makan gitu kan? Saya aja suka makan gitu. Nah dari makanan itu dari makanan itu justru akan berpengaruh banget ke kualitas hidup kita. Dari makanan kita bisa melakukan aktivitas kita. Dari makanan kita juga dapat membentuk kebiasaan kita, bagaimana budaya kita ke depannya. Dari makanan juga justru membentuk kualitas diri seseorang gitu. Jadi itu banyak manfaat dari makanan, dan kalau kita nggak punya basic pengetahuannya atau tidak punya pegangan yang benarnya di mana, kan justru berbahaya, bisa menyesatkan kita, menyesatkan orang-orang lain. Jadi jangan mudah percaya sama informasi yang belum tentu terpercaya, belum kredibel. Untuk orang-orang yang ingin tahu tentang kebutuhan gizinya apa, bagaimana dan seterusnya, itu bisa langsung konsultasi ke ahli gizi atau bisa konseling ke aku. Iya banget. Jadi yang mau konsultasi bisa datang ke Kak Egi ya guys. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Egi untuk karena udah sharing-sharing hari ini, udah meluangkan Oke. waktunya. Ya, Ya, terima thank you. kasih.
terima kasih juga buat Sobat Gizi yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap kritis, dan jangan lupa Pilih sumber info yang benar.